بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم افتح لنا كل خير اللهم افتح لنا كل خير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada hadis 3021. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ayahsibu, apakah menyangka ahadukum, salah satu kalian, muttaki'an, dalam kondisi bersandar ala arikatih, di atas dipannya, menyangka Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala lam yuharrim syai'an, tidak mengharamkan sesuatu, illa ma fi hadzal Qur'an, kecuali apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini, itu persangkaan yang salah. Ala, ketahuilah, wa inni, dan sesungguhnya saya, wallah, demi Allah, qad amartu, saya sudah memerintah, wa wa'adtu, saya sudah menasihati, wa nahaitu, saya melarang, an asya, dari beberapa hal. Innaha, sesungguhnya sabda saya, kamithlil Qur'an, seperti Al-Qur'an, au aktsar, atau lebih banyak daripada Qur'an. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, lam yahilla lakum, tidak menghalalkan bagi kalian, an tadkhulu, bahwa kalian masuk, buyuta ahli kitab, rumah-rumah ahli kitab, yaitu orang-orang kafir zimmi, illa biiznin, kecuali dengan izin. Wala darba, juga tidak mengizinkan untuk memukul nisaihim, wanita-wanita kafir, baik memukul untuk merampas hartanya atau memukul untuk diperkosa, tidak boleh. Wala akla, tidak pula membolehkan memakan simarihim, buah-buahnya orang-orang kafir. Idza, apabila a'taukum, mereka telah memberikan kepada kalian, allazi alaihim, kewajiban yang menjadi tanggungan mereka, yaitu membayar jizyah atau upeti. Hadis ini membahas dua hal. Yang pertama, bahwasanya Al-Quran tidak cukup kecuali dibarengi dengan As-Sunnah. Maka orang-orang yang mengatakan kami cukup Quran, tidak perlu hadis, itu orang-orang yang tidak paham agama. Quran diturunkan secara global, penjelasan rincinya dalam sunnah. Maka kalau cuma pakai Quran, terus gimana pelaksanaannya? Nggak paham. Aqimus shalah, tegakkan salat. Salat apa? Nggak ada zuhur, asar, maghrib, isya dalam Quran secara terperinci waktunya. Berapa rakaatnya? Nggak ada. Hakikatnya orang-orang yang mengingkari sunnah itu sebenarnya bohong. Karena terbukti kalau mereka nikah pakai syariat Islam. Angkah tuka, zawaj tuka. Di Quran nggak ada angkah tuka begitu. Adanya dalam hadis. Maka hadis itu sebagai penjelas bagi Quran. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Litubayyina linnasi. Surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepada engkau Quran, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Jadi Qurannya sebagai globalnya, sunnahnya atau hadis Nabi sebagai penjelasannya. Jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dan itu ditegaskan oleh Nabi dalam hadis yang sangat jelas. Walayyatafarraqa, Quran dan sunnah tidak akan pisah. Hatta yarida alayyal haud, sampai datang kepada saya ketelaga besok di akhirat. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa rumah-rumah
ahli kitab, orang-orang kafir, baik ahli kitab maupun yang lain, pokoknya orang kafir, tapi yang tidak memerangi kita, itu hartanya haram kita ambil, darahnya haram kita bunuh, nggak boleh. Maka orang kafir itu dibagi dua. Ada kafir yang memerangi, ini yang halal dibunuh, ini yang halal dirampas hartanya. Ada yang kafir yang tidak memerangi, baik zimmi maupun musta'man maupun mu'ahad, ada tiga macam ya. Tapi intinya semuanya ini adalah kafir yang tidak memerangi. Nah, ini tidak boleh dibunuh dibunuh dan tidak boleh diambil hartanya. Tidak boleh diperkosa istrinya, nggak boleh. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, apa hukumnya menggibai orang kafir? Manusia punya tiga hak, nyawa, harta, kehormatan. Ini semuanya haknya manusia, tidak boleh kita zalimi. Meskipun dia kafir, tapi kalau tidak memerangi kita, maka darahnya nggak boleh diganggu, hartanya nggak boleh diganggu, kehormatannya tidak boleh diganggu. Apakah boleh kita nuduh tetangga kita yang kafir? Gara-gara dia kafir, kemudian kita tuduh kamu zina? Nggak boleh. Apa boleh kita mengejek tetangga kita yang kafir? Tidak boleh. Ya, kita harus berbuat baik kepada tetangga kita meskipun dia kafir apabila dia tidak memerangi kaum muslimin. 022. Aimanumriin, paling baiknya pada seseorang. Wa ashamuhu, dan paling jeleknya pada seseorang adalah ma bainal lahyaih, apa yang ada di antara dua tulang rahang. Maksudnya adalah lidah. Jadi lidah ini netral, bisa menjadi terbaik, bisa menjadi terjelek. Kalau digunakan untuk baca Quran, untuk ngomong yang baik, untuk bahasa yang halus kepada orang yang lebih tua, ini jadi baik. Untuk jujur, untuk menipu dan sebagainya, mereka menjadi keburukan. Jadi intinya tergantung bagaimana kita menggunakan. Ini hadisnya disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian pasal berikutnya yaitu hadis-hadis yang dimulai dengan alif dan lam, al, ya, hadis 3023. Al-akhidh bisyubhat, orang yang mengambil barang-barang yang syubhat, yang tidak jelas hukumnya, itu nanti yastahilul khamra, dia akan menghalalkan minuman keras bin nabidh, dengan alasan itu hanya nabidh. Nabidh biasanya diartikan tape, ya. Kalau tape kan memang tidak haram kan, meskipun keras ya. Tapi kalau minuman keras ini haram. Wastuh suhta, dan menghalalkan yang haram, atau maksudnya ini adalah sogok bil hadiah, dengan alasan itu sebagai hadiah. Wal bahsa, dan bahas itu adalah pajak ya. Bizakati, dengan alasan itu adalah zakat. Hadis ini dhaif, bahkan kata Syekh Albani hadis ini palsu. Tapi ini sesuai fakta. Orang-orang yang mudah-mudah mengambil yang syubhat, nanti lama-lama mudah mengambil yang haram. Terus beralasan, ini nggak apa-apa, saya minum. Yang penting nggak sampai mabuk-mabuk. Jadi satu gelas nggak sampai mabuk nggak apa-apa. Kalau mabuk itu satu botol. Meskipun cuma satu gelas atau satu sendok atau satu tetes, kalau minuman keras tetap minuman keras haram. Jadi orang kalau minum minuman keras cuma satu sendok, meskipun nggak mabuk, nggak kliang-kliang, itu tetap dicambuk berapa? Dicambuk berapa? 100 kali cambukan. Atau dia minum satu botol sampai mabuk, sampai mengigau, sama juga 100 cambukan. Hukumnya sama. Tidak harus menunggu mabuk dulu, enggak. Contoh yang syubhat apa? Yaitu misalnya perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Itu syubhat. Maka saya yakin rokok itu termasuk apa? Syubhat. Kenapa? Sebagian ulama katakan haram dan itu mayoritas. Sebagian ulama katakan makruh. Ulama NU katakan makruh. Ulama Muhammadiyah katakan haram. Ulama seluruh dunia rata-rata katakan haram. 024. Al-aqid, orang yang mengambil, wal mu'ti, dan orang yang memberi, fir riba, dalam masalah riba, sawa'un, adalah sama dosanya. Hadis ini sahih. Jadi kita ngambil riba atau kita menerima riba, dosa sama, sama-sama dilaknat oleh Allah. Kita pinjam uang dari bank, berapa? 1 juta, kembali 1.500.000. Berarti kita ngasih riba kepada bank. Kita terlaknat, banknya terlaknat.
Atau kita nyimpen uang di bank supaya apa? Nanti akhir bulan ada tambahan 100.000. Nah, kita berarti yang ngambil kita terlaknat, banknya terlaknat, sama-sama terlaknat. Kalau nyimpan di bank, meskipun bunganya tidak diambil, tapi kan ada akadnya itu. Nah, itu akadnya riba, nggak boleh. Jadi solusinya gimana? Simpanlah di rumah. Kalau di rumah tidak aman, simpanlah di bank, tapi yang tidak ada bunganya. Namanya wadiah. Wadiah itu titipan. Biasanya ada pada bank-bank syariah biasanya. Oke. Kalau terpaksa nyimpan, nah, di bank syariah yang ada wadiahnya. Wadiah itu kita titipkan 1.000 tahun pun nggak akan nambah. 50.000, 50.000 nggak nambah. Malah mungkin berkurang. Kenapa? Karena ada bayarannya untuk nyimpan itu. Ya. Nyimpan itu kan bekerja itu. Nah, ada bayarannya. 3025. Al-amir bil ma'ruf, orang yang melakukan amar ma'ruf, kafa'ilih, seperti yang melakukan perbuatan itu. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi kita temukan hadis yang semakna dengannya, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dallu 'alal khair, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, kafa'ilih, sama dengan yang melakukan. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Demikian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilih, maka seperti pahala yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Jadi amar ma'ruf tidak harus kita melakukan kalau itu memang amalannya cuma sunnah. Misalnya nih, hari Asyura, khatibnya ceramah, mari kita puasa Asyura. Besok tanggal 10 Muharram, tapi dia sendiri nggak puasa, nggak apa-apa, nggak berdosa. 3026. Al-an, sekarang, hamia, panaslah al-watisu, pertempuran. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, disabdakan oleh Nabi pada saat terjadi perang namanya Perang Hunain. Perang Hunain terjadinya pada tahun 8 Hijriyah setelah Fathu Makkah. Rasulullah dari Madinah ke Mekah menaklukkan kota Mekah. Akhirnya seluruh Mekah masuk Islam. Berarti umat Islam tambah 2.000 orang. Dari Madinah sudah 10.000 tambah 2.000. Nah, jumlahnya banyak, 12.000 orang. Akhirnya menyerang ke Hunain, karena Hunain orang-orang kafir. Nah, pas Hunain diserang, mereka kemudian apa? Melayani, meladeni serangan itu. Maka Rasulullah ketika melihat pasukan-pasukan kafir yang datang, beliau mengatakan, Al-an hamiyal watis. Sekarang ini sudah panas pertempuran, mulai pertempuran. Jadi panglima itu juga menyemangati apa? Pasukannya. Ayo, sudah mulai nih, panas nih. Nah, jadi jangan loyo. Dan sebelum mengatakan seperti ini, disunahkan untuk menyemangati dengan menyebutkan fadilah jihad. Juga disunahkan untuk membaca doa. Allahumma munzilas sahab, mujriyas sahab, hazimal ahzab. Berdoa seperti itu. Doa terserah apa bebas, tapi Nabi waktu itu membaca doa seperti itu. 27. Al-an, sekarang, naghzuhum, kami akan memerangi mereka orang-orang kafir, wala yaghzuna, dan tidak bakal mereka berani memerangi kita. Hadis riwayat Bukhari sahih. Yang dimaksud sekarang ini adalah setelah terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Disebut juga perang Ahzab. Disebut Khandaq karena di utara Madinah beliau membuat parit. Namanya Khandaq, parit itu. Disebut Ahzab karena waktu itu orang-orang kafir kumpulkan pasukan yang sangat banyak, koalisi. Ahzab artinya koalisi. Maka disebut Khandaq karena membuat parit, disebut Ahzab karena mereka berkoalisi. Allah kirim angin sehingga porak-poranda apa kemah mereka, kelilipan matanya sehingga tidak berani untuk berperang akhirnya. Mereka akhirnya pulang ke Mekah dalam kondisi tidak berhasil sama sekali. Nah, melihat orang-orang pada pulang kembali ke Mekah, Nabi mengatakan, Al-an naghzuhum. Mulai sekarang kita yang unggul. Kita akan serang mereka, mereka nggak akan berani nyerang kita. Maka hadis ini dianggap oleh para ulama sebagai mukjizat karena sesuai fakta.
Tahun 5 beliau mengatakan begini, tahun 6 beliau datang ke Mekah untuk umroh, mereka tidak berani membunuh kaum muslimin. Padahal kaum muslimin nggak bawa senjata lengkap, karena tujuannya untuk umroh. Mereka beraninya cuma menghadang saja, jangan masuk. Tapi nggak berani menyerang. Karena mereka sudah tidak punya apa? Nyali lagi, nggak punya kekuatan. Tahun 8 Hijriah, mereka ditaklukkan oleh Nabi. Fathu Makkah. Nah, ini berarti sesuai fakta. 28. Al-an sekarang barota, engkau telah membikin dingin alaihi kepada orang itu jildahu akan kulitnya. Hadis ini bicara tentang orang mati meninggalkan utang. Utangnya 2 dinar. 2 dinar itu sekitar 8 juta. Maka Rasulullah mengatakan, ini orang mati meninggalkan utang, tidak punya warisan untuk melunasi utangnya, maka saya tidak mau menyolatkan. Dia tertahan, tidak bisa mendapatkan kenikmatan surga karena belum lunas utangnya. Maka seorang sahabat Nabi bernama Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, 2 dinar saya yang bayar. Jadi Abu Qatadah orang kaya dia. Maka Nabi mengatakan, setelah kamu bayar, sekarang inilah sudah dingin kulitnya, sudah nyaman dia maksudnya. Jadi istilah orang Arab kalau dingin kulitnya artinya apa? Sudah nyaman dia. Tapi sebelum nyaman disebut sebagai kepanasan kulitnya. 29. Al-ayat tanda-tanda ba'dal mi'atain setelah 200 tahun. Hadis ini bicara tentang tanda-tanda kiamat. Jadi al-ayat maksudnya asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Kapan munculnya? Ba'dal mi'atain, setelah 200 tahun. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Setelah 200 berarti 210 atau 211 Hijriah. Tapi faktanya tidak terbukti. Makanya para ulama katakan hadis ini palsu. Ini tidak sesuai fakta. Kalau Nabi kalau bersabda pasti benar. Maka ini hadis tidak benar, ini hadis palsu. Tanda-tanda kiamat, Dajjal, kemudian apa matahari terbit dari barat, kemudian binatang bisa bicara, itu yang dimaksud di sini. Jadi tanda-tanda besar yang apa? Yang menunjukkan datang dekatnya hari kiamat. Kalau tanda-tanda kecil ya sejak Nabi hidup sudah ada tanda-tanda kecil itu. Tapi yang dimaksud di sini tanda-tanda besar kiamat. 30. Al-ayatu tanda-tanda kiamat adalah kharazatun seperti manikan-manikan mangdhumatun yang tertata fi silkin di dalam satu tali. Fangqata'a lalu putuslah asilku tali tadi. Fayatba'u maka mengiringi ba'duha sebagiannya ba'dun kepada sebagian yang lain. Hadis ini sahih. Bicara tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat ada 3. Tanda kecil, tanda sedang, tanda besar. Tanda besar adalah apabila satu sudah muncul, maka tanda-tanda yang lain bertubuh-tubuh akan muncul tanpa waktu yang lama. Nah, yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda besar. Maka diibaratkan oleh Nabi seperti manikan yang dimasukkan dalam kalung. Kalau kalung itu kita putus, maka otomatis manikannya lepas keluar, begitu lepas satu, lainnya akan ikut keluar. Cepat sekali. Jadi kalau sudah muncul Dajjal, atau sudah muncul Nabi Isa, atau sudah muncul Imam Mahdi, atau sudah muncul matahari dari barat, nanti akan bertubi-tubi tanda kiamat segera muncul terus-menerus. Tapi kalau tanda-tanda kecil, nggak seperti itu sifatnya. Kadang muncul di satu tempat, di tempat yang lain belum ada. Misalnya, laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Itu di sebagian tempat ada, tapi tampaknya di Solo mungkin belum, mungkin masih imbal. Atau di pesantren misalnya, saya pernah tanya, ini yang lebih banyak ceweknya atau cowoknya? Ternyata cowoknya sama ceweknya imbang. Nah, berarti apa? Tanda kiamat di situ belum ada, tapi di tempat lain sudah ada. 31. Al-ayatani, 2 ayat. Min akhiril Baqarah, di akhir surat Baqarah. Man qara'ahuma, siapa yang membaca 2 ayat itu fi lailatin, dalam satu malam, kafatah, maka keduanya akan mencukupi dirinya. Yang dimaksud mencukupi dirinya ada 2 tafsiran. Yang pertama, mencukupi dari tahajud, sehingga tidak tahajud sudah tercukupi. Tapi saya tidak suka tafsiran begini karena bisa menyebabkan orang malas sholat
tahajud. Lebih bagus tafsiran yang lain, yaitu mencukupi maksudnya menjaga dari keburukan setan, dari gangguan manusia, dan dari malapetaka. Maka kalau pengen rumah kita tidak kemalingan, tidak kebakaran, setiap malam bacalah akhir dari surat Al-Baqarah. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Boleh juga membaca 3 ayat, berarti ditambah 1 ayat sebelumnya, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan orang berakal setiap malam pasti membaca 3 ayat ini. Maka 3 ayat boleh seperti perkataan Ali, atau 2 ayat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita membacanya bebas, yang penting fi lailah malam. Malam itu mulainya maghrib. Tapi saya temukan dalam kitab Faidul Qadir bahwasanya dalam sebagian riwayat disebutkan ba'dal isya'il akhirah, dibacanya setelah isya. Tapi kata-kata ini sampai hari ini saya belum menemukan dalam kitab-kitab hadis. Jadi harus dicari lagi. Kalau ternyata tidak ada kalimat itu atau tidak sahih, ya berarti kembali ke hukum asal, malam bebas pada maghrib sudah boleh ya. Bahkan sebelum maghrib, kalau sudah masuk maghrib sudah waktunya membaca ayat. Dan ini boleh dibaca di dalam salat maupun di luar salat. Salat 2 rakaat sebelum maghrib, ayat pertama baca rakaat pertama baca amanar rasul, kemudian rakaat kedua baca la yukallifullah, boleh, nggak ada masalah. Kemudian 32 al-abdal, wali-wali abdal. Fi hadhil ummah, di dalam umat Islam ini, 30 rajulan, ada 30 orang. Qulubuhum, hati-hati mereka, ala qalbi Ibrahim, seperti hatinya Nabi Ibrahim. Khalilir Rahman, kekasihnya Allah Ar-Rahman. Kenapa disebut wali abdal? Abdal itu artinya pengganti. Karena kullama mata rajulun, setiap kali mati seseorang, abdalallahu, Allah pun akan gantikan makanahu, sebagai ganti dia, rajulan, orang yang lain yang juga abdal. Tapi hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Kata Imam Suyuti sahih, kata Syekh Albani hadis ini palsu. Ringkasnya gini. Hadis-hadis tentang tentang wali-wali Allah yang disebut wali abdal, wali tingkatan tinggi, itu hadisnya ada. Tapi para ulama berselisih pendapat dalam menyikapi hadis itu. Imam Sakhawi mengatakan semua hadis tentang abdal dhaif, sanadnya dhaif. Kemudian setelah dhaif ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan meskipun dhaif, tetapi karena saling menguatkan maka bisa menjadi sahih. Sementara Ibnu Jauzi mengatakan tidak ada satupun yang sahih, tidak bisa saling menguatkan karena dhaifnya dahsyat. Maka ringkasnya diperselisihkan derajatnya. Saya belum meneliti secara mendetail tentang hadis-hadis abdal ini, sehingga secara umum seperti yang dulu pernah saya sampaikan, saya mengikuti pendapat Syekh Albani dalam bab ini karena beliau ahli hadis kontemporer yang paling mudah kitab-kitabnya kita baca. Beliau katakan hadis-hadis abdal tidak ada yang sahih,
sebagaimana dikatakan oleh Sakhawi, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, maka saya mengikuti pendapat tersebut bahwa semua hadis tentang wali abdal adalah dhaif. Tapi seandainya sahih, ya nggak ada masalah. Memang wali Allah itu ada. Wali Allah yang disebut wali abdal ini apa sih? Ini wali-wali yang tingkatnya sangat tinggi. Sehingga disebutkan hatinya seperti Nabi Ibrahim. Gimana hatinya Nabi Ibrahim? Hatinya Nabi Ibrahim kalau dibedah, itu isinya cuma Allah tok, nggak ada yang lain. Lah hati kita kalau dibedah isinya apa? Duit, apa boleh? Bojo loro, gitu. Apa boleh? Omah HP, apa boleh? Mobil mewah. Nah, isinya macam-macam. Tapi kalau Nabi Ibrahim isinya cuma satu, Allah. Bayangkan Nabi Ibrahim punya istri cantik, masih muda, setelah melahirkan anaknya yang bayi, suruh meninggal di tengah padang pasir. Coba itu kalau kita yang disuruh oleh Allah gimana? Mumet ini. Tapi Nabi Ibrahim tinggal. Sampai istrinya bertanya, apakah ini perintah Allah? Iya, perintah Allah. Maka istrinya mengatakan, kalau perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Nah, suami sama istri klop. Ya. Isinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wali abdal. Ada suatu penjelasan dari ulama bagaimana cara menjadi wali abdal. Caranya adalah menguasai 4 hal. Qillatu anam, qillatu ta'am, qillatu manam, qillatu kalam. Apa gue? Qillatu anam, sedikit bergaul dengan manusia. Karena kalau bergaul dengan manusia biasanya nanti gunjing ke sana kemari, gitu. Kemudian qillatu manam, sedikit tidur, tahajud. Qillatu ta'am, sedikit makan, puasa. Qillatu kalam, sedikit bicara, zikir, wirid. Sedikit bicara, sedikit makan, berarti mulut. Sedikit tidur, berarti mata. Sedikit bergaul dengan manusia. Karena fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya kalau mau jadi wali abdal. Tiga. Al-abdalu, wali-wali abdal, fi ummati di umatku, falathun, ada 30 orang. Bihim, dengan sebab mereka, taqumul ardu, tegaklah bumi. Tegak maksudnya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabihim, dengan sebab mereka, tumtarun, kalian dikasih hujan. Wabihim, dan dengan sebab mereka, tumsarun, kalian ditolong. Ini bukan berarti yang menurunkan hujan itu adalah wali abdal, bukan. Itu syirik kalau begitu. Yang bisa menurunkan hujan hanya Allah. Dengan sebab wali abdal diturunkan hujan artinya mereka kalau doa itu mustajab. Kalau paceklik maka mereka doa Allah turunkan hujan. Kalau enggak ada wali abdal maka kita doa Allah tidak turunkan hujan. Kenapa? Dosa kita terlalu banyak. Ini hadis riwayat Tabarani juga diperselisihkan derajatnya. Syekh Albani katakan dhaif tadi. 34. Al-abdalu, wali-wali abdal fi ahli Syam, pada penduduk Syam. Nah, jadi bukan penduduk kebonan nih. Wabihim, dan dengan sebab mereka yungsarun, orang-orang Syam ditolong. Wabihim, dan dengan sebab mereka yurzakun, orang-orang Syam dikasih rizki. Dikasih rizki maksudnya di sini dikasih hujan sebagaimana hadis sebelumnya tadi. Karena hadis itu satu sama lain saling apa? Menafsirkan. Berarti dikasih rizki sama dengan dikasih hujan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah taala. Tapi sama ya derajatnya diperselisihkan. Menurut Syekh Albani hadis ini derajatnya dhaif. Ini bukan berarti bahwa yang ditolong oleh Allah, dikasih hujan oleh Allah hanya orang-orang Syam, bukan ya. Tapi maksudnya orang-orang Syam punya kelebihan, pertolongannya lebih dahsyat, hujannya lebih berkah. Tapi hujan itu diturunkan oleh Allah untuk seluruh bumi dengan sebab wali abdal ini. Baik hujan di Keponan, hujan di Solo maupun di Syam, semuanya apa? Gara-gara doa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 35. Al-abdal, wali-wali abdal bisyam, di negara Syam. Wahum arba'una rajulan, mereka jumlahnya 40 orang. Kalau tadi berapa? 30 orang. Kullama mata rajulun, setiap kali mati seseorang, abdalallahu makanahu, Allah gantikan di tempatnya rajulan, orang yang lain. Lah ini menurut para ulama tidak bertentangan. Tadi 40, sekarang 30, tadi 30, sekarang 40, tidak bertentangan. Karena yang 30 tadi, wali abdal yang tingkatannya paling tinggi, hatinya kalau dibedah seperti hatinya Nabi Ibrahim. Nah, wali abdal yang 10 lagi,
itu tingkatannya di bawah mereka. Hatinya tidak seperti hati Nabi Ibrahim, tapi tingkatannya sudah juga tingkatan tinggi. Yusqa diturunkan bihim dengan sebab mereka al-ghaith hujan. Wa yuntasaru dan ditolong bihim dengan sebab mereka alal a'da kepada musuh-musuh termasuk PKI dulu dan sebagainya. Nah, itu gara-gara doanya Wali Abdal. Wa yusrafu dan dipalingkan an ahli Syam dari penduduk Syam bihim dengan sebab mereka al-adzab siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya juga diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Jadi hadis-hadis tentang abdal ini mirip dengan pembahasan tentang Khadir. Apakah Nabi Khadir masih hidup ataukah tidak? Dua pendapat ulama. Sebagian ulama katakan Nabi Khadir masih hidup. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama mengatakan Nabi Khadir sudah wafat. Kenapa? Semua hadis tentang Nabi Khadir masih hidup, tidak ada satupun yang sahih. Saya tadi siang dapat ilmu baru. Membaca kitab judulnya Al-Mizan Al-Khadiriyah. Di situ disebutkan siapa yang pengen ketemu Nabi Khadir, caranya menguasai 3. Menguasai apa? 3. 1, dia harus ahlus sunnah. Kalau dia ahli bid'ah nggak bisa. Orang Syiah, orang Mu'tazilah, Khawarij nggak bisa. Yang kedua, dia harus tidak boleh nyimpan harta untuk hari besok. Maka kalau kita nyimpan 1 roti untuk besok sahur, maka nyimpan roti sudah tidak mungkin ketemu Nabi Khadir. Nah, susah nih. Jadi dompetnya itu kosong kabeh nih. Nyimpan ra oleh. Terus syarat yang ketiga apa tadi ya? Syarat yang ketiga, hatinya harus bersih dari kebencian kepada sesama muslim. Nggak ada kebencian sama muslim. Jadi hatinya bersih dari kebencian sama muslim, hatinya bersih dari dunia sehingga nggak nyimpan dunia. Kemudian dia harus bersih hatinya dari bid'ah. Jadi intinya kepada hati memang. Ya. Tapi itu juga bukan sabda Nabi, itu hanya perkataan salah satu dari tokoh-tokoh sufi namanya Ali Al-Khawas. Nah, saya komentari setelah saya dapatkan keterangan itu, saya bisa ketemu dengan Khadir setiap saat, yaitu teman saya di Surabaya namanya Ustadz Khadir. Setiap saat bisa insya Allah. 36. Al-Abdal, wali-wali Abdal itu arba'una rajulan. Ada 40 laki-laki, 40 laki-laki, wa arba'una imra'atan, plus 40 perempuan. Berarti totalnya 80. Nah, ini bertentangan lagi dengan hadis sebelumnya tadi. Kullama mata rajulun, setiap kali mati seseorang, abdalallahu ta'ala makanahu, Allah ganti di tempatnya rajulan, orang lain. Wa kullama mata timra'atun, tiap kali mati seorang wanita abdalallahu ta'ala makanaha, Allah gantikan di tempat dia imra'atan, seorang wanita abdal yang lain. Hadis ini derajatnya dhaif, bahkan ada yang menganggapnya dhaifnya dahsyat tadi, yaitu palsu tadi. 3037 al-abdalu, wali-wali abdal itu minal mawali, dari kalangan maula. Maula itu bekas budak. Hadis ini derajatnya juga dhaif. Jadi wali abdal tidak harus dari kalangan bekas budak ya, bisa dari orang-orang Quraisy, para habaib, keturunan Nabi, bisa saja. 38 al-ab'adu, orang yang paling jauh yaitu dari masjid. Fal ab'adu, lalu paling jauh minal masjid, dari masjid, itu a'dhamu ajron, lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena langkahnya lebih banyak. Hadis ini membahas 2 hal. Yang pertama, pahala disesuaikan oleh Allah dengan lelahnya kita dalam ibadah. Maka orang yang rumahnya jauh dari masjid, pahalanya lebih banyak. Kenapa? Lebih lelah, langkahnya lebih banyak. Tapi kalau rumahnya nempel masjid, pahalanya dari sisi langkah lebih sedikit. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat cerdas. Beliau kan menghasung atau menyebutkan fadilahnya masjid, sehingga orang-orang itu pengen rumahnya dekat masjid. Nah, Bani Salimah yang rumahnya di pojok Madinah itu ikut ingin pindah dari kampung mereka.
Nah, Rasulullah mikir, ini kalau semua orang pindah ke dekat masjid, nanti pinggiran Madinah kosong. Kalau kosong, mudah diserang musuh, nggak ketahuan. Maka Rasulullah dengan cerdasnya mengatakan, al-ab'ad fal-ab'ad minal masjid a'zam ajran. Yang paling jauh rumahnya, paling besar pahalanya, karena langkah, satu langkah ini 10 pahala. Nah, tinggal dihitung. Tadi saya ngitung dari rumah saya ke Masjid Mujahidin di kampung saya, itu 150 langkah perginya. Pulangnya juga 150. Nah, berarti 300. Pulang pergi pahalanya sama. Berarti 300 dikali 10. 3.000 pahala. Nih. Kemudian sholatnya 5 kali. Berarti 3.000 kali 5. 100 apa? 15.000. Oke? 15.000. Lumayan ya. 3.000 kali 5. Al-ab'ad fal-ab'ad. Mana lebih utama? Lebih baik kita dekat masjid atau lebih baik kita jauh dari masjid? Kalau panjenengan rumahnya jauh dari masjid, maka panjenengan lebih utama dari sisi langkahnya. Kalau panjenengan rumahnya dekat masjid, maka lebih utama karena dekat dengan tempat yang baik. Dan rumah dekat masjid itu disebutkan dalam Quran. Para ulama mengatakan, dalilnya rumahnya dekat masjid itu adalah surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, saya letakkan keturunan saya di lembah yang tidak ada tanamannya, di dekat rumahmu yang dimuliakan yaitu Ka'bah. Ini dalil rumah dekat masjid menurut para ulama. Ya, istimbat dari ayat ini, surat Ibrahim ayat 37. Kalau rumah panjenengan dekat masjid, alhamdulillah. Tapi kalau rumah panjenengan jauh dari masjid, juga alhamdulillah karena pahalanya lebih besar dari sisi langkahnya. Kalau rumahnya dekat masjid, masbuk terus itu kurang istri. Nah, ya tadi. Kalau istrinya dua kan digugah terus. 39. Al-ibilu, onta-onta itu, izun, menjadi kemuliaan, li ahliha, bagi pemiliknya. Wal ghanamu, dan kambing-kambing itu, barokatun, adalah berkah. Wal khairu, dan kebaikan itu, ma'qudun, diikat, fi nawasil khairi, fi nawasil khairi, pada ubun-ubunnya kuda, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hadis ini membicarakan fadilah masing-masing binatang. Kalau punya onta, maka itu menjadi kemuliaan. Kenapa? Onta itu tanda orangnya kaya, sehingga dimuliakan. Sehingga kalau orang punya onta, harus disyukuri. Syukurnya harus lebih besar. Kenapa? Kamu dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Arab itu tanda kaya punya onta, tanda miskin punyanya kambing. Tapi kambing fadilahnya apa? Berkah. Para ulama membuktikan berkahnya kambing setiap tahun disembelih, tapi sangat banyak jumlahnya. Para ulama buktikan tidak berkahnya anjing, tidak banyak yang nyembelih anjing, tapi jumlahnya bisa dihitung jari. Kambing itu kalau melahirkan berbeda dengan anjing kalau melahirkan. Kalau anjing melahirkan berapa, Pak? Nah, bisa langsung banyak. Tapi kalau kambing lebih sedikit. Tapi buktinya kambing lebih banyak. Jadi uniknya kambing itu sering disembelih, kalau melahirkan lebih sedikit. Anjing itu jarang disembelih, kalau melahirkan buahnya tapi sangat sedikit. Nah, itu bukti apa? Tidak berkahnya anjing. Kemudian Nabi menyebutkan kuda. Kuda itu kebaikan terikat pada apa? Ubun-ubunnya. Maksudnya kuda itu ditetapkan oleh Allah sampai kiamat tetap membawa kebaikan. Kebaikannya apa? Dua. Satu pahala, dua ghanimah perang, rampasan perang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Dengan kata lain, kuda itu sampai kiamat masih dibutuhkan dalam perang. Dan ini termasuk mukjizat Nabi. Kenapa? Karena terbukti meskipun sudah zaman modern, pakai pesawat, pakai bom dan sebagainya, itu masih kuda diperlukan. Orang-orang Afghanistan itu masih butuh kuda. Kenapa? Naik gunung. Naik gunung pakai apa?
mobil nggak bisa, bisanya pakai kuda. Masya Allah. Nah, ini berarti menunjukkan mukjizat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari kiamat akan tetap dibutuhkan kuda ini. Tapi tolong deh, karena kondisi sekarang berbeda dengan kondisi dulu, maka tentu saja kita sesuaikan kondisi kita dengan yang sekarang. Zaman dulu orang dilatih untuk naik kuda. Kenapa? Perangnya dengan kuda. Nah, sekarang ini kita perang tidak pakai kuda. Kuda tetap dipakai, tapi di tempat-tempat tertentu saja. Nah, sehingga berarti kalau zaman dulu para sahabat bisa berkuda, hendaklah sekarang kita bisa berkendaraan, bisa nyetir mobil, dan sebagainya. Nah, ini perlu juga untuk apa? Hal-hal seperti itu. Terakhir 3040. Al-Ithmit, batu ismit. Batu ismit itu batu celak. Yajlu, memperjelas al-basara, pandangan. Wayumbitu, dan menumbuhkan asy'ara, bulu, maksudnya bulu rambut ini ya, bulu rambut ini. Hadis ini menunjukkan fadilahnya celak ismit. Ismit itu adalah batu gunung di Arab sana, ada batu ismit namanya. Kalau tempatnya di mana, silakan nanti dicari di Mbah Google, ada, saya pernah lihat, batu-batuan di pegunungan Arab itu ada batu-batuan ismit. Nah, itu diambil kemudian nanti dibuat menjadi celak. Itu kalau kita pakai ke mata kita, maka ia jelul basar, menyebabkan matanya jadi jelas. Kenapa? Para ulama jelaskan, karena mata kita itu terkena kotoran-kotoran yang turun dari kepala ini. Nah, sehingga karena banyak kotorannya, sehingga kurang jelas pandangannya. Ismit ini kalau dimasukkan pada mata, itu menyebabkan jadi keluar kotoran-kotoran tadi. Akan berbes pedes nih. Nah, pas keluar itu, kemudian mata jadi bersih, sehingga jadi lebih jelas. Kemudian, bulu mata ini akan semakin banyak. Kenapa? Karena ismit ini mengokohkan bulu mata. Sehingga bulu mata nggak ada yang lepas. Nah, karena nggak ada yang lepas, akhirnya bertambah banyak bulunya itu. Itulah fadilah ismit. Rasulullah SAW biasanya memakai ismit. Dan beliau menyuruh kita untuk memakai ismit. Iktahilu. Bercelalah kalian. Bil ismit. Dengan ismit. Beliau juga mengatakan, iktahilu bil ismidil murawwah. Beliau melakukan kana yaktahil, adalah kebiasaan Nabi pakai celak bil ismid, dengan ismid. Kulla lailatin, setiap malam. Wayah tajimu, dan berbekam kulla syahrin, setiap bulan. Wayashrabu dawa kulla sana, dan minum obat setiap tahun. Tapi hadis dengan kalimat yang lengkap seperti ini, derajatnya adalah palsu. Adapun Nabi bercelak setiap malam, ini sahih dalam hadis yang lain. Mari kita lihat hadis yang lain yang sahih. Kana lahu mukhulah. Nabi punya wadah celak. Yaktahilu minha kulla laylah. Setiap malam beliau bercelak dengannya. Salasan fi hadhih, 3 di kanan. Wa salasan fi hadhih, 3 di kiri. Jadi kalau bercelak itu sunnahnya 3-3. Sunnahnya apa? 3 sama 3. Ya. Jadi kalau digabung ya 6. Tapi masing-masingnya jumlahnya witir. Inilah sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan, kalau tidak ada juga dipersilahkan meninggalkan tempat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.